seen you wanna be in love. I don't care, you're taking me apart, but I just. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Lila Malaksmi, nomor absen 33, NIM 1911031060 dari kelas G4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai konsep pecahan. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, sekarang kita akan mempelajari mengenai konsep pecahan. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata pecahan? Tentu saja sudah, seperti misalnya gelas yang jatuh atau gelas kaca yang jatuh, itu bisa saja pecah, dan itu juga merupakan pecahan. Dan juga misalnya piring kaca yang jatuh, nah itu juga bisa dikatakan pecah. Nah, jadi apakah pecahan piring itu sama dengan pecahan yang ada di dalam matematika? Tentu saja berbeda. Jika pecahan piring atau kaca tersebut, pecahan tersebut tidak beraturan, bentuknya tidak sama rata dan tidak sama banyak pembagiannya. Sedangkan pecahan di dalam matematika ini terjadi sama rata atau dibagi menjadi sama rata antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi pecahan di dalam matematika ini merupakan bilangan rasional yang dapat dituliskan A per B, di mana A dan B ini merupakan bilangan cacah yang B-nya merupakan tidak sama dengan 0. Atau dapat dikatakan juga bilangan cacah ini merupakan bilangan yang ada pembilang dan penyebutnya. A yang di atas dikatakan pembilang dan B yang di bawah dikatakan penyebutnya. Nah, misalnya di sini kakak mempunyai satu lembar kertas. Nah, sekarang kakak akan membaginya menjadi 2. Baik, kita bagi 2. Semoga mau sama saya. Ya. Nah, sekarang kertasnya sudah terbagi menjadi 2. Nah, inilah yang dapat kita tuliskan dengan 1 per 2. Nah, satunya ini tadi yaitu A. A-nya dan B-nya. 1 per 2. Satunya ini merupakan pembilang dan 2-nya ini merupakan penyebut. Kenapa satu ini dikatakan pembilang? Nah, karena merupakan bagian yang dibilang dari keseluruhan bilangan yang sama. Sedangkan 2 ini merupakan bagian dari keseluruhan bagian yang sama dari keseluruhan bilangannya ini. Jadi, yang di sini 1 di atas ini juga merupakan kelipatan dari 2 seperti sudah penjelasan tadi. Nah, misalnya jika ada 2 per 0. Nah, ini tidak dapat dikatakan sebagai pecahan karena pecahan tersebut tidak bisa penyebutnya yaitu 0, tidak bisa. Misalnya lagi 5 dibagi 8. Nah, ini bisa ditulis pecahannya yaitu 5 per 8. Nah, jika kita sudah mengetahui pengertian dari pecahan, maka sekarang kita akan melanjutkan ke jenis-jenis pecahan. Ada berapa jenis-jenis pecahan? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Jenis-jenis pecahan itu yang pertama ada pecahan ekuivalen, yang kedua ada pecahan paling sederhana, yang ketiga ada pecahan senama, yang keempat ada pecahan apa yuk? Yang keempat, iya betul, pecahan campuran. Yang kelima ada pecahan desimal dan yang terakhir ada persen atau per 100. Jadi yang pertama ada pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen itu adalah pecahan yang bernilai sama atau berharga sama. Nah, misalnya contohnya yang ini 1 per 2. Maka pecahan ekuivalennya yaitu 2 per 4. Ada juga 2 per 4, 3 per 5. Nah, kenapa dia bisa dikatakan ekuivalen?
misalnya di sini kita 2/4. 2 jika kita sederhanakan, jika sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 maka 2. Nah, hasilnya akan sama. 2/4 ini jika kita sederhanakan yaitu hasilnya 1/2 atau setengah. Sama juga misalnya 3/6. Jika kita sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3 hasilnya akan 1, 6 dibagi 3 hasilnya akan 2. Begitu juga misalnya jika ini 1/2, kita kalikan dengan 2, hasilnya akan 2. Di bawahnya 2 dikalikan 2, hasilnya yaitu 4. Seperti itulah yang kita namakan dengan bilangan ekuivalen. Nah, misalnya di sini diberikan contoh jika A kita di sini saja. Jika A adalah himpunan bilangan dari 1/4. Nah, berapa bilangan ekuivalennya dan bagaimana juga garis bilangannya? Nah, maka yang dapat dimaksud yaitu 1/4, ada 2/8, ada 3/12 dan sebagainya. Nah, untuk garis bilangannya misalnya ya, misalkan 0. Nah, di sini ada 1/4, ada 2/4, dan ini 1. Lalu ada 0. Di sini ada 2/8. Di sini 1/8-nya. Di sini ada 3/8. Di sini ada 4/8. 4/8. Kita akan sama ya, maksudnya kita samain tanda panahnya yang besar. Nol. Ada 1/12, di sini ada 2/12, di sini ada 3/12, di sini ada 4/12, di sini 4/12, di sini ada 5/12, dan di sini ada 7/12, 8/12, dan 1. Nah, misalnya ini satu kertas ini, karena ini 1/4, maka kita bagi kertas ini menjadi 4 bagian. Kita lipat saja. Oke. Nah, ini sudah menjadi 4 bagian. Ya, dapat kita lihat lekukan-lekukannya. Maka untuk 1/4-nya kita arsir saja di sini. Nah, bagian 1 ini merupakan pembilangnya, ini satunya. Nah, jika 2/8, maka kita bagi kertas yang tadi menjadi 8 bagian, yaitu nah seperti ini. Nah, di sini juga sudah terdapat 8 lipatan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena 2/8 kita arsir dia di dalam 2 bagian. Nah, inilah yang kita sebut dengan 2/8. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu pecahan paling sederhana. Jadi pecahan paling sederhana ini di mana pembilang dan penyebutnya itu tidak mempunyai faktor persekutuan. Atau, nah, contohnya ada 1/3.
1 dan 3 sudah sama-sama tidak bisa dibagi lagi, maka ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Misalnya juga 5/7. Nah, ini kan sama-sama tidak bisa dibagikan juga. Maka inilah bentuk paling sederhana dari sebuah pecahan tersebut, tidak bisa disederhanakan lagi. Namun jika dibesarkan, jika dikalikan, tentu saja bisa. Namun ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Nah, misalnya di sini diberikan contoh. Diberikan contoh misalnya 8/24. Nah, ini dapat disederhanakan. Misalnya di sini dibagi 2 dulu deh, sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya yaitu 4/12. Nah, ini sama-sama lagi disederhanakan, dibagi 2, maka hasilnya adalah 2/6. Nah, 2/6 ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 1/3. Nah, 1/3 ini sudah tidak bisa kita sederhanakan. Maka inilah yang kita sebut dengan bilangan paling sederhana atau pecahan yang paling sederhana. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu pecahan senama. Apa itu pecahan senama? Ya, sesuai namanya. Jadi pecahan senama ini adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Misalnya seperti 1/4, 2/4, 3/4, 12/4. Nah, jadi bila pecahan-pecahan ini penyebutnya sama, inilah yang kita sebutkan dengan pecahan senama. Misalnya jika ada 1/4, 2/6, 7/8, apakah ini bisa kita sebut dengan pecahan senama? Tentu saja tidak, karena pecahan senama itu poin utamanya adalah, yang paling penting adalah penyebutnya harus sama. Nah, karena ini penyebutnya tidak sama, maka tidak dapat kita namakan sebagai pecahan senama. Nah, adik-adik, kita lanjutkan untuk jenis yang keempat, yaitu pecahan campuran. Jadi pecahan campuran ini adalah pecahan yang dimana pembilangnya lebih besar nilainya daripada penyebutnya, sehingga masih bisa disederhanakan dan juga akan terdapat bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Kita tulis di sini saja ya, tidak apa-apa. Misalnya yaitu 10/3. Mohon maaf ya, ini kurang besar. 10/3. Nah, 10/3 karena di sini masih bisa kan? Jika 10 dibagi 3 berapa? 3. Ya. Ini 3 dikali 3 itu kan 9. 9, maka untuk 10 dibagi 3, maka 9, maka dari 9 tersebut maka tersisa 1 kan dari yang 10-nya, yaitu 3, 1, sisanya ditulis di sini 3, 1/3. Nah, jika kita kembalikan seperti bentuk ini, yaitu 3 dikalikan 3 yaitu 9, lalu 9 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 10/3. Seperti itulah contoh dari pecahan campuran. Selanjutnya ada pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Iya, pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya itu merupakan pangkat dari 10. Misalnya ada 10, 100, 1000, 10.000, dan pangkat-pangkat besar yang lainnya. Maka 10 maksudnya ya. Contohnya misalnya ada 2/10. Maka ini desimalnya dapat dituliskan yaitu 0,2. Lalu juga ada misalnya 9/100. Nah, maka dapat dituliskan 0,09. Nah, mungkin di benak kalian ada pertanyaan, kenapa sih yang per 10 0,2 sedangkan yang per 100 0,09? Nah, sederhananya jika penyebutnya yaitu per 10, maka jika nolnya 1, maka terdapat satu angka di belakang koma. Jika nolnya 2, yaitu 2 angka di belakang koma. Jika nolnya 3,
3 angka di belakang koma. Begitupun juga seterusnya. Misalnya jika 0,09 ini aku bisa contoh lagi. Misalnya ada bilangan desimal 3,68. Nah, ini penjabarannya yaitu 3 ditambah, karena ini 68 berarti 6 ini angka pertama. Karena ini saya jika 3,6 berarti di sini terdapat satu angka di belakang koma, yaitu yang 10-nya. Karena satu angka di belakang koma 0. Berarti 6/10 ditambah 8/100. Lalu hasilnya 3 ditambah. Nah, karena penjumlahan bilang pecahan itu harus penyebutnya sama, maka ini kita kalikan terlebih dahulu 10-nya ini agar menjadi 100, yaitu dikalikan 10. Atas dan bawah dikalikan 10. 6 dikali 10 yaitu 60. 10 kali 10 yaitu 100. Ditambah juga 8/100. Maka 3 ditambah 68/100. Maka 68/100 kan berarti 0,68. Dari ini maka hasilnya akan menjadi 3,68. Nah, itu contohnya adik-adik. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada persen atau per 100. Jadi persen ini adalah pecahan yang penyebutnya yaitu per 100. Penyebutnya itu 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka penyebutnya harus dijadikan 100 terlebih dahulu. Adapun untuk lambang persen ini adalah seperti ini. Nah, maka terlihat jelas. Misalnya, di sini terdapat pecahan biasa yaitu 3/10. Apakah ini bisa diubah menjadi 100/100? Tentu saja bisa. Kita jadikan penyebutnya per 100 dengan mengalikan 10 kali 10. Maka ini akan menjadi 30/100. Nah, 30/100 inilah yang dapat kita sebut dengan 30%. Misalnya juga yang lainnya. Contoh lain misalnya 70/10. Nah, untuk menjadikannya persen, ini dikali 10 dikali 10, maka ada 700/100. Bisa kita sebut juga dengan 700%. Nah, di sini juga terdapat ada yang disebut dengan per mil. Lambangnya seperti ini. 2 ya di sininya ya. Jadi itu adalah per 1000. Per 1000 ya. Misalnya di sini ada 20 per mil, yang berarti 20/1000. Nah, seperti itu. Waduh, tidak terasa ya, ternyata kakak sudah selesai menjelaskan semua jenis-jenis dari pecahan. Nah, bagaimana adik-adik? Setelah kakak menjelaskan tadi, apakah kalian sudah dapat memahaminya? Jika belum, marilah kita coba berlatih untuk terus berlatih setiap hari jika memungkinkan, dan terus pahami materi-materi yang sudah kakak jelaskan tadi. Dengan begitu, kalian pasti akan mudah menangkapnya jika kalian berusaha dengan maksimal, pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Baik, sekian video dari kakak. Semoga kalian dapat memanfaatkan video ini dengan baik. Kakak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di lain waktu.